Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema melayani dengan hati. Melayani dengan hati yang dipenuhi belas kasihan. Melayani dengan hati yang dipenuhi dengan belas kasihan. Melayani dengan hati adalah kunci utama pelayanan yang berhasil. Hati yang penuh dengan belas kasihan akan membawa banyak hati lainnya kepada Tuhan Yesus. Pelayanan Tuhan Yesus sangat berhasil. Berkali-kali dalam pelayanannya kita melihat Tuhan Yesus digerakkan oleh belas kasihan, digerakkan oleh hati yang penuh dengan belas kasihan, sehingga banyak jiwa-jiwa datang kepadanya dan percaya kepadanya dan memperoleh jawaban atas setiap masalah yang mereka hadapi, saudara. Matius 9 ayat 36, ayat ini berkata, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Belas kasihan Tuhan Yesus terhadap orang banyak yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Inilah saudara, hati Yesus yang sesungguhnya. Hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan, saudara. Matius 14 ayat 14 firman Tuhan berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudaraku, saudariku, belas kasihan Tuhan Yesus terhadap orang banyak yang besar jumlahnya dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Dalam Matius 20 saudara ayat 3 sampai 34, firman Tuhan berkata seperti ini, jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Saudaraku, dalam ayat ini saat Tuhan Yesus melihat dua orang buta yang duduk di pinggir jalan saat ia lewat, di sana mereka berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus. Mereka memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka dapat melihat. Lalu mereka mengikuti Tuhan Yesus. Dalam Markus 1 ayat 41 sampai 42, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon kepadanya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang kusta itu, saudara, dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu dan ia menjadi tahir. Ia menjadi sembuh dari kustanya, saudara. Inilah belas kasihan Tuhan Yesus yang secara luar biasa dinyatakan kepada orang kusta saat berlutut di hadapannya, memohon kesembuhannya daripadanya. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang kusta itu sehingga orang kusta itu sembuh. Saudaraku, belas kasihan Tuhan Yesus luar biasa saat dia melayani. Kemudian dalam Lukas 7 ayat 13, dan ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Saudara, dalam ayat ini pun terlihat belas kasihan Tuhan Yesus yang luar biasa yang dinyatakan kepada janda yang anak tunggalnya, anak satu-satunya meninggal, saudara. Yesus melihat kesedihan hati dalam hati janda itu, lalu Tuhan Yesus menghampiri usungan mayat anak janda itu dan membangkitkannya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 5 peristiwa yang menunjukkan begitu besar belas kasihan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang berbeban berat, orang-orang yang kelelahan, orang-orang yang sedang sedih, saudara, yang tanpa harapan, yang sakit, saudara, dan sebagainya. Ini sebagai contoh dan teladan bagi kita, supaya kita pun, saudara, dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita juga harus melayani, dimotivasi, saudara, oleh hati yang benar. Melayani dengan hati, saudara, yang dipenuhi oleh belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Marilah, saudara,
kita melayani bukan hanya dengan kemampuan kita atau kita merasa bisa, saudara, tetapi juga dengan hati yang terbeban, yang penuh dengan belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Sehingga saudara, pelayanan kita diberkati dan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan melayani karena terpaksa, apalagi saudara, atau merasa kita hebat, merasa kita pintar, saudara. Nanti kita bisa menjadi sombong. Tetapi mari kita melayani dengan hati yang dipenuhi oleh belas kasihan sehingga nama Tuhan dimuliakan, saudara. Kembali lagi ke Matius pasal 9 ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudaraku, mari kita juga dalam melayani digerakkan oleh hati yang penuh dengan belas kasihan pada mereka yang lelah, yang terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sekarang banyak orang kelelahan sudah dengan masalah hidup, tekanan hidup, pandemi COVID-19, usaha yang seret, bahkan ada yang bangkrut, sudah masalah keluarga, masalah suami istri, masalah anak, masalah dalam hidup yang begitu banyak. Mari saudara, kita melayani dengan hati yang dipenuhi oleh belas kasihan supaya banyak orang diberkati dan nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi hati kami Tuhan dengan hati-Mu, dengan belas kasihan, supaya kami melayani-Mu dengan hati yang dipenuhi dengan belas kasihan. Sehingga banyak orang Tuhan boleh datang kepada Tuhan Yesus. Hidup kami memuliakan nama Tuhan dan pelayanan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terlantar, yang berbeban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, juga saudara-saudariku, bila diberkati oleh Morning Spirit ini, silahkan klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan bagikan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.